Hai, ketemu lagi bersama Budi Cinta. Aku lagi di taman, lagi di Taman Helang Bogor. Nah, kali ini kita ngobrolnya di Taman Helang Bogor ya. Kali ini kita mau ngebahas hal tidak menyenangkan yang dialami oleh waria, gitu. Siapa aja sih pelaku yang suka ngeledekin? Dulu ngeledekin ya, kata-kata bullying itu nggak ada dulu yang suka ngeledekin gitu. Kita bahas di video ini bersama Budi Cinta. Tapi aku ingetin ya buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya, agar video aku terus berkembang dan mungkin informasi akan lebih banyak lagi yang bisa aku sampaikan soal waria dan mungkin isu LGBT gitu ya. Oke ya, langsung aja nih. Apa namanya? Hal tidak menyenangkan yang dialami waria, tapi ini ceritanya yang pernah aku alami ya. Aku sering dikatain bencong itu dari kecil. Dari kecil aku sudah sering dikatain bencong. Dan itu waktu aku tinggal di kampung gitu. Dari kecil, wow, betapa kuatnya ya mental aku. Dari kecil udah dikatain gitu. Tapi emang untungnya sih ya, untungnya kalau dari aku pribadi, ketepatan emang kalau udah ada di rumah itu benar-benar hilang karena kasih sayang dari orang tua dan dua orang abang aku. Jadi benar-benar aku pribadi ngerasain sih nyaman gitu. Tapi emang pas saat waktu itu ya pastilah ya kita ngerasain sesuatu yang tidak menyenangkan ke hati itu. Hello, betapa mental aku dari kecil sudah dijeledarin dari kecil. Tapi enggak sih, aku nggak ada rasa dendam gitu. Kesel pun pas saat itu aja ya, gitu. Dan setelah itu juga nih, sampai sekarang pun aku masih kadang sering merasakan, apalagi kalau sekarang kan emang sudah sangat kelihatan banget. Kalau waktu kecil itu karena gaya aku sangat kayak perempuan banget kalau waktu kecil ya. Kalau sekarang emang udah jelas lah ya, dari tampilan aku, dari rambut aku, dari warna rambut aku, orang udah pasti tahu kalau itu bencong. Dan itu masih aku alami gitu ibaratnya. Jadi kalau sekarang aku di taman di tengah keramaian nih, masih ada tatapan-tatapan yang ya udahlah gitu, karena aku sudah terbiasa merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, khususnya dari, kalau sekarang sih mungkin tatapan ya, kalau dulu kan mungkin ada yang bilang lencang gitu, kalau sekarang enggak, mungkin lebih dari bahasa tubuh, dari cara ngeliat gitu. Tapi enggak sih, kalau buat aku tidak dendam, tidak marah gitu. Gitu yang aku alamin, hal yang tidak menyenangkan. Nah, waktu aku kecil aja itu sering banget pelakunya itu biasanya di luar lingkungan pertemanan aku. Karena waktu kecil juga kan aku temenan sama laki-laki, walaupun lebih banyak perempuan, dengan gaya aku ke perempuan. Kalau masih teman-teman itu masih enggak, lingkungan tetangga aku itu enggak. Jadi di luar lingkungan teman dan tetangga yang sering menjadi pelaku yang suka ngatain aku bencong. Ya maksudnya ya aku menyampaikan dengan cara tertawa, karena memang buat aku sih itu masa lalu yang tidak tidak menimbulkan rasa kebencian, enggak sama sekali gitu. Sambil jalan ya gitu. Ih, tas. Ya, jadi ya satu itu kalau yang aku alami. Lihat mana ini? Ya aku alamin, aku agak kagok nih karena orang-orang di sekitar aku ngelihat aku dengan tatapan ya udahlah ya, nggak apa-apa juga gitu.
Lanjut ya. Kita lanjut karena kan nggak enak ya. Tuh di belakang aja masih mendapatkan hal yang buat aku kurang menyenangkan, tapi ya baikan saja gitu. Nah selanjutnya nggak cukup sampai waktu aku kecil aja. Kalau waktu kecil aku mungkin karena waktu kecil emang kayak aku kan kayak perempuan, dari sikap, perilaku, cara berbicara itu. Nah kalau sekarang udah pasti kelihatan lah ya, udah pasti sangat kelihatan banget dari tampilan aku, dari rambut aku, jadi sudah sangat kelihatan banget identitas aku. Dan nah itu sebenarnya itu tadi juga nggak ngenakin ya bahasa tubuhnya, tapi ya nggak masalah lah ya, gitu yang seperti itu. Ya itu tadi aku lewat itu orang masih gini nih, ngebete nggak? Tapi ya itu yang aku alamin guys, itu yang benar-benar aku alami gitu. Dan itu orang yang tampilannya sangat lebih tampak religius ya gitu, tampak religius. Bahkan nih kadang-kadang ada yang masih takut dengan tampilan aku seperti ini. Bayangkanlah, padahal nggak dandan, tapi tetap sangat kentara banget identitas kewariaan aku. Ntar ya aku diam itu berarti lagi ada orang. Nah iya ya, jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu masih terjadi sampai saat ini gitu. Jadi masih terjadi sampai saat ini. Tapi aku sih udah nyaman ya dengan jati diri aku. Aku nggak mau terus harus berubah, karena memang aku sudah biasa merasakan hal yang tidak menyenangkan itu. Jadi ya aku dibawa santai gitu, aku nggak. Nah itu langsung tuh. Nah ini aku ngomong gini pun ada orang di depan aku udah langsung buat bahasa tubuh yang sangat-sangat sebenarnya nggak enak untuk dilihat, tapi kadang-kadang kecolongan gitu, kadang-kadang kecolongan aku ngelihat sesuatu yang nggak menyenangkan gitu, yang nggak ini ya. Nah kadang-kadang ya di aku sih udah biasa ya, tapi kadang-kadang orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan itu kelihatan gitu, yang membuat aku kadang-kadang nggak nyaman ya. Ini jadi seperti aku seperti bahasa itunya sosial gitu. Karena kan aku ngomong ini tengah-tengah orang yang satu ngelihat aku kayaknya gitu. Terus yang kedua udah gitu aku kan aku harus terjaga dong ngomongin gini di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang gitu. Oke lah, dari yang banyak itu mungkin enggak, tapi kan ada 1-2 yang ketangkep dan mereka itu menduga sosial eksperimen, lupa sosial eksperimen. Jadi sekaligus buat sosial eksperimen gitu. Nah inilah ya yang aku lakukan gitu. By the way sih I'm happy ya, sekalian aja gitu aku pengen duduk sana kayaknya lebih enak gitu.
Nah, kita di dekat air mancur. Duduk sini deh, enak deh kayaknya, asli ya. Di mana ini gini ya? Kayaknya gini nih gini. Oke, lanjut ya. Apalagi tadi sampai sampai di mana sosial eksperimen kita? Apa di sini kali ya? Kayaknya lebih enak ini kali ya, biar lebih cerah suasananya. Gitu, jadi nggak diduga ini jadi kayak bentuk sosial eksperimen. Di tengah banyak orang yang notabene Intel itu masih kalau keluar AC gitu, kalau keluar siang pasti salah satu menjadi ini ya, sesuatu yang dianggap ini itu yang di depan sana aja masih ngelihat aku. Di depan itu ngelihat aku dengan sangat sinis ya lo, bayangkanlah. Ini aku jadi ngelihat orang-orang di depan aku, ada yang gitu ngelihat gitu, ada yang nggak nyaman, tapi ya sudahlah, emang aku berada di lingkungan orang-orang seperti itu ya ibaratnya. Oke, aku sendiri di sini. Harus benar-benar eksperimen, jaga mood banget, harus mood booster banget ini. Oke, lanjut ya. Nah ini adalah hal-hal yang sebenarnya kurang menyenangkan. Jadi ya walaupun di sini kayaknya suara masih ini ya. Nah walaupun aku nggak dibilang bencang gitu, enggak, tapi dari cara ngeliat, dari bahasa tubuh, ya itu gitu. Ya mungkin tadi pas aku jalan, semoga teman-teman juga merasakan hawa ya. Aku harus jaga mood aku ya. Mungkin di video ini teman-teman bisa ikut merasakan, atau ya sudahlah, atau teman-teman salah satu pelaku yang suka intimidate aku gitu. Tapi ya sudah, abaikan tak apa-apa gitu. Jadi nah itu ya ceritanya hari ini. Apa kita jalan lagi kali ya? Masih lanjut. Nah itu nih, sampai aku di usia segini ya, 40 tahun ke atas, aku berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masih mendapatkan bahasa tubuh, tatapan, pandangan yang kurang menyenangkan gitu. Aku ini terlalu berani sendiri. Bahasa kasarnya udah war di tengah masyarakat. Buat video ya udahlah, maksudnya kesinisan itu terjadi yang aku rasakan yang seperti itu. seru dia, bener-bener tantangan banget aku. Nah kayak gitu ya. Ya tapi ya itu dia, masih ada teman-teman yang baik, memberi senyuman. Tadi si AA senyum dengan sangat tulus ya, itu bukan senyum pura-pura. So thanks. Dan itu AA-nya bertato. Emang sih kadang-kadang aku lebih respect sama orang-orang yang udah bebas ya gitu. Bahkan aku mendapatkan bahasa tubuh perlakuan kurang menyenangkan itu yang kadang-kadang tampilannya religius nih. Itu kemarin, nah ini baru kemarin juga hal yang tidak menyenangkan yang aku rasakan waktu aku kemarin itu di salon. Pas aku keluar salon, gak apa-apa aku ceritain lagi ya, di luar salon di sebelah aku itu ada tukang nasi goreng. Jadi ada pembeli ibu-ibu yang tampilannya aku pikir religius ya, pakai hijab, rapi. Nah temennya di situ, tiba-tiba si ibu-ibu itu begini. Nah begitu, begitu bayangkanlah, gimana aku nggak spanning ya, kita nggak ngapa-ngapain, keluar salon ketemu sama ibu-ibu yang gitu-gitu ke temennya, gitu-gitu. Oh my god, dalam hati aku tadinya mau nggak merespon, tapi kemarin tuh sempet aku nggak kuat, kesel banget, karena gini, aku itu kadang-kadang nggak respect, gini loh,
Aku tuh keselnya karena dia hijabers, pakaiannya sangat religius, tapi kok hatinya sejahat itu gitu, bahasa tubuhnya kok sejahat itu gitu loh. Aku langsung kesel banget gitu. Terus kata temen aku, jangan direspon. Emang sih aku nggak mau ngerespon, cuma akhirnya aku masuk ke salon, aku keluar lagi, aku sempat bilang begini jadinya, tampilan malaikat tapi lu iblis, lu setan gitu. Aku ngomong kenceng tapi nggak ke arahnya, tapi aku sengaja ngomong kenceng supaya orangnya kedenger gitu. Karena aku kemarin tiba-tiba, kok aku nggak ngapa-ngapain digituin gitu loh. Iya, jadi akhirnya aku bilang lagi, oh tampilan malaikat tapi lu setan yang sebenarnya. Aku bilang begitu sampai begitu. Tapi itu nggak di hadapan orang, aku nggak begitu-gitu, enggak gitu. Aku cuma ya kata sindiran yang kenceng supaya dia dengar gitu. Nah udah gitu juga apa namanya, ya udah setelah itu pulang, udah gitu, plong jadinya, kesel gitu. Nah itu dia, tapi aku di sini nggak apa namanya, nggak mengeneralisir, nggak menyamaratakan bahwa mereka yang tampilannya religius tapi hatinya jahat, enggak ya gitu, nggak kayak gitu. Aku masih kurang respect itu karena apa namanya, sikap dan perilakunya aja gitu. Tuh tampilan religius tapi nggak jaminan di sini gitu ibaratnya. Di sini tampilannya kayak religius berjilbab tapi tetap aja nggak nyenengin banget gitu ya. Nah itu hal-hal yang tidak menyenangkan, itu untuk aku pribadi ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Bapak ngopi yang di sana, Pak. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan untuk aku pribadi. Mungkin dari teman-teman waria lainnya mungkin punya cerita hal yang tidak menyenangkan selama menjadi waria, itu bisa komen ya di bawah untuk teman-teman aku, teman-teman waria, transgender, transpuan. Teman-teman bisa komen, mungkin teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan itu apa, dan cara menanggapinya seperti apa, boleh komen ya untuk teman-teman gitu. Nah cuma emang satu, aku pribadi nggak dendam ya, jadi mereka pelaku hal-hal yang tidak menyenangkan ya sudah terabaikan aja gitu. Bahkan aku bisa nggak kenal lagi gitu, ya udah lupa gitu. Seandainya besok ketemu lagi pun ya udah nggak tahu siapa orangnya gitu ya. Nah itu ya teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman juga nih boleh komen di bawah biar video aku bisa berkembang ya, atau mungkin aku bisa buat video berdasarkan komentar teman-teman gitu, soal kehidupan waria atau isu LGBT juga boleh gitu. Nah untuk hari ini cerita aku sampai di situ dulu ya. Jangan lupa subscribe, like-nya juga. Terima kasih ya. Sampai ketemu bersama Budi Cinta di video selanjutnya. Dadah.